Untuk di video kali ini ya, kita akan coba pantau lebah kita ini yang ada di kebun ya. Dan sekalian kita akan cerita-cerita juga dan sharing-sharing sedikit ya mengenai seputar proses berbudidaya lebah madu ya. Jadi kita juga masih belajar di sini. Jadi kita akan coba sharingkan ya di video ini. Nah, jadi ini adalah lebah yang kita taruh di kebun ya, di gubuk. Jadi ini ada di kebun jagung ya. Kebetulan kita kemarin sempat tanam jagung. Dan untuk koloni ya, ini untuk koloni lebahnya ini menurut saya ini lumayan aktif ya. Jadi seperti ini kalau di siang hari biasanya itu keluar masuk ya untuk mencari sumber pakan, yaitu mencari polen dan juga sumber nektar itu ya. Jadi lebah-lebah itu biasanya bervegetasi dan itu menandakan ya lebah ini akan lebih cepat untuk produksi madunya atau membuat sarang ya dan menghasilkan madu, sehingga nanti untuk bulan ke depan mungkin ya kita bisa cek dan kita bisa panen madunya. Jadi memang ya kalau kita menaruh kotak di kebun ya, itu keuntungan kita memang sangat cepat ya untuk memanen madunya, karena lebah ini kan masih banyak tanaman ya, jadi sehingga untuk bervegetasi itu lebih cepat dan tentunya juga lebih banyak ya untuk madunya. Jadi biasanya itu bisa super kalau memang untuk pakan itu tercukupi atau vegetasinya. Jadi memang kalau untuk lebah habis cerana ini ya, ini yang penting itu masih banyak tanaman yang mengandung nektar dan juga mengandung polen itu ya. Jadi sehingga untuk bervegetasinya itu lebih cepat dan lebih banter. Jadi sehingga untuk menghasilkan madu itu bisa banyak ya. Dan di sini ada beberapa kotaknya yang kita taruh di kebun. Jadi kita akan cek nanti semuanya. Jadi kita cek yang satu dulu ya ini. Jadi ini hasil kita mindah ya, kita mindah dari lubang pohon ini sudah cukup lama. Dan kita biarkan kita taruh di alam atau di kebun, jadi kita belum bawa pulang ya. Jadi kita hanya budidayakan di kebun aja. Dan kalau dari jenis lebah habis cerana ini atau yang biasa disebut kalau di tempat kami itu biasanya tawon unduan ya, ini itu bisa mencari pakan itu sangat jauh ya. Jadi walaupun mungkin di tempat-tempat sekitar ini sudah tidak banyak pangan ya, atau sudah tidak banyak bunga-bunga yang mekar, itu bisa mencari pakan itu bisa sangat jauh ya kalau dari jenis lebah habis cerana ini. Jadi seperti ini untuk lebah habis cerana. Jadi memang untuk membudidayakan lebah itu memang dibilang gampang ya juga tidak gampang ya, dan dibilang susah juga tidak susah. Jadi intinya ya kita memang harus mempelajari ya. Jadi memang beda-beda untuk karakter lebah dan juga untuk tempat itu berpengaruh ya apabila kita mau membudidayakan lebah. Jadi kita lanjut, kita cek yang berikutnya. Dan untuk kotak yang berikutnya kita sama ya, kita juga taruh di gubuk juga ini. Dan sama juga ini untuk koloni juga pada aktif ya, pada keluar masuk. Jadi memang kalau di siang hari seperti ini ya, koloni-koloni itu otomatis akan mencari pangan ya. Jadi bergotong royong untuk mencari sumber nektar dan juga polen agar lebah itu bisa bertahan hidup ya. Jadi bisa ada makanan dan juga menghasilkan madu ya. Dan memang ya kalau dari jenis lebah habis cerana ini ya, itu memang sangat mudah ya untuk bermigrasi atau untuk kabur. Jadi apabila kita mau memanen madu itu harus pinter-pinter, kita harus bisa nebak-nebak untuk cuaca atau musim yang bagus untuk kita memanen madu ya. Jadi kalau kita memanen madu itu kita juga lihat-lihat ya, kalau lagi musim paceklik atau langka pangan kita juga tidak berani ambil lah untuk madunya. Jadi kita biarkan agar lebah ini ya, itu tidak kabur dari kotak ya, sehingga bisa betah tinggal di kotak budidaya ini ya. Dan kalau memang untuk musim-musim lagi banyak bunga atau untuk lebah itu bervegetasinya itu cukup, itu kita bisa panen sekitar 1 bulan sekali ya, itu kita bisa panen. Dan untuk kotak juga tidak terlalu besar, kita bikin yang sangat kecil dan minimalis, jadi biar simple. Dan untuk di kebun ini ya, untuk di kebun ini itu kita juga tanam jagung ini. Jadi kita juga tanam jagung dan tanaman yang lain juga ya. Dan tadi juga ada lebah predator itu ya, yang suka memakan koloni lebah habis cerana ini. Jadi kalau di tempat kami predator itu namanya tawon balok ya, atau tawon sering itu.
Untuk koloni seperti ini, untuk koloni lumayan super juga, tapi kita belum berani buka ya, jadi kita hanya cek dari luar aja seperti ini, kita pantau aja dari luar. Dan memang untuk di bagian pintu ya kita kasih sekat, tujuannya agar untuk sang ratu itu tidak kabur ya. Jadi trik kami itu seperti ini. Jadi ini adalah cara jitu ya menurut kami. Jadi keuntungan kita kalau kita kotaknya itu pasang sekat, itu untuk ratu itu tidak bisa keluar dan otomatis tidak bisa kabur ya. Dan untuk lokasi sekitar seperti ini. Jadi ini kemarin kita sempat tanam jagung ya, dan sudah kita panen juga. Dan juga kita tanam cabai biasanya, jadi sehingga lebah-lebah ini untuk sumber pakannya itu tercukupi ya, kalau kita taruh di kebun. Jadi kebetulan juga di tempat kami ya, misalkan kalau kita mau bawa pulang ya, itu juga alhamdulillah untuk di tempat kami ini masih banyak tanaman ya di sekitar. Jadi untuk lebah itu juga tercukupi untuk nutrisi atau sumber pakannya. Jadi kita lanjut lagi. Untuk kotak yang berikutnya ini juga sama, ini kita taruh di gubuk juga ya. Jadi seperti ini untuk kotak yang terakhir ini mungkin ya, karena kita taruh ada beberapa juga di alam, tapi tidak sempat kita cek ya karena tidak ngumpul. Jadi kotaknya itu berpencar-pencar, ada yang di sebelah sana dan ada yang juga di sebelah sini. Jadi memang kita taruhnya itu agak jauhan dari kotak yang lainnya. Jadi seperti ini. Dan untuk pintu juga kita masih pasang sekat semua ya. Jadi agar untuk sang ratu itu tidak bisa kabur dari kotak budidaya kita. Tapi ya untuk kekurangan ya, kalau kita memang memasang sekat di bagian pintu ini, itu untuk lebah pejantannya itu tidak bisa keluar ya. Jadi lebah pejantan kan ukurannya lebih besar ya, mirip seperti ratu, cuma itu agak bulat ya. Kalau ratu itu untuk ukurannya lebih panjang ya dan besar. Dan untuk lebah pejantan itu memang besar, tapi untuk bagian perutnya atau badannya itu agak bulat, jadi tidak terlalu lonjong ya untuk lebah pejantan. Dan ukurannya itu lebih besar daripada lebah pekerjanya. Jadi kalau lebah pejantan seperti itu ya. Dan juga itu tidak bisa menghasilkan madu ya, itu hanya musim-musim kawin aja biasanya banyak banget lebah pejantan. Atau kalau mau musim pecah koloninya itu juga banyak banget untuk lebah-lebah pejantan ya. Dan itu warnanya agak hitam kecoklatan itu kalau lebah jantan. Tapi ini alhamdulillah ini lagi langka juga ya untuk lebah pejantannya, karena ini tidak mau memecah koloni. Jadi mungkin untuk lebah pejantannya belum ada. Biasanya lebah pejantan itu munculnya kalau mau musim kawin dan juga mau pecah koloni. Makanya kalau kita bikin kotak memang untuk ukuran kotak itu kecil, kita harus lakukan pengedakan ya, seperti yang video kemarin sudah sempat kita bahas. Tujuannya agar untuk kotak itu juga lebih longgar, jadi agar lebah atau koloni-koloni ini bisa membangun sarang dengan sarang baru ya. Jadi tidak terlalu menumpuk atau terlalu, bahasanya itu umpel-umpelan ya. Jadi itu sangat berpengaruh juga itu untuk melakukan pemecahan koloni itu bisa secara alami ya. Makanya harus kita sering-sering cek juga, kita kontrol, apalagi kalau kita taruh agak jauh dari rumah ya. Nah jadi seperti itu ya. Dan untuk proses kami juga awal-awal berbudidaya lebah itu tidak langsung berhasil lah. Kita melalui banyak proses dan banyak tahapan juga. Jadi dulu kita sempat 1 tahunan yang lalu ya, kita pertama dapat, kita coba pelihara dan itu kabur. Jadi kita juga sempat berhenti juga, ada sekitar 4 bulan atau 5 bulan kita berhenti total lah. Jadi memang seperti itu, untuk berbudidaya lebah itu tidak langsung kita pasang langsung berhasil lah. Jadi memang butuh proses. Jadi intinya kita harus konsisten ya. Dan mungkin buat teman-teman yang pemula ya, mungkin kita bisa sharing-sharing di channel ini ya. Oke, mungkin hanya seperti ini ya. Dan buat teman-teman yang sudah menonton, kami ucapkan terima kasih dan salam satu hobi. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.